Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. Quddus Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali dalam tema iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Ada di buku paket bab 1 dari halaman 1 sampai dengan halaman 14. Apa itu iman? Iman menurut bahasa yakin dan percaya. Sedangkan iman menurut agama, percaya yang diyakini oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan diamalkan oleh anggota badan kita. Iman atau keyakinan sangat penting dalam hidup ini. Contoh, kalau ibu tidak meyakini bahwa lantai yang ibu injak sekarang ini tak kuat menahan berat badan ibu, pasti ibu tidak akan berani berdiri di sini. Demikian juga kalian, nak. Kalian tidak akan mungkin berani makan dan minum kalau tidak yakin bahwa dalam makanan atau minuman yang akan disantap itu aman, tidak beracun. Kita hidup melakukan segala sesuatu dengan tenang, tanpa khawatir, karena ada keyakinan, kepercayaan di dalam jiwa kita. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung arti membenarkan dengan hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata ini. Jadi, kalau kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dibuktikan dengan amal perbuatan, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Masih banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi tak pernah sholat, tak puasa, bahkan berani melakukan kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billah wa rusulihi wal kitabilladzi nazzala ala rusuli wal kitabilladzi anzala minkum wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rusul-rusulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi jelas, nak, bahwa orang-orang yang tidak beriman akan tersesat dalam hidupnya. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengenal Allah dengan sifat-sifat keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang agung, seperti pada nama-nama Allah yang baik yang disebut Al-Asmaul Husna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan
bahwa Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Kali ini kita akan mengenal 4 Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib, yang tidak tampak. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun Allah mengetahuinya. Segala aktivitas apapun yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu mi waraqati illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ar wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Bila kita meyakini akan sifat Allah Al-Alim, maka kita harus mewujudkannya dalam kehidupan nyata kita. Antara lain, terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Kemudian, ilmu yang telah kita peroleh harus diamalkan dalam kehidupan kita dan dibagikan ke sesama agar semakin banyak manfaatnya. Kita jangan berani melakukan kemaksiatan walau sembunyi-sembunyi, karena Allah Maha mengetahui segala tindakan baik nyata maupun tersembunyi, termasuk yang ada dalam benak dan pikiran kita. Nama Allah yang berikutnya ada Al-Khabir atau Maha Waspada. Artinya mengetahui perkara yang tersembunyi. Semua ciptaan Allah diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Seperti firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Ditekankan di garis bawahi, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bila kita meyakini akan sifat Allah Al-Khabir, maka kita harus mewujudkannya dalam kehidupan nyata kita, antara lain harus waspada dan cermat terhadap
apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya adalah As-Sami, artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Digaris bawahi. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bila kita meyakini akan sifat Allah As-Sami, maka kita harus mewujudkannya dalam kehidupan nyata kita. Antara lain, harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan dan yang masih terbersit di dalam hati. Bila menjadi orang yang peka terhadap informasi, terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan buruk. Allah juga punya nama Al-Basir yang artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dengan mengimani sifat Allah ini, maka kita harus 1. Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. 2. Harus pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. 3. Selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Anak-anakku sekalian, banyak sekali hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, antara lain 1. Selalu mendapat pertolongan dari Allah. Seperti dinyatakan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. 2. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini dinyatakan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. 3. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi.
seperti dinyatakan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Anak-anakku sekalian, pelajari lagi ya. Pelajaran ini ada di bab 1. Kemudian untuk bahasan kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Soalnya ada 5. Yang pertama, nomor 1, pilihan ganda. Ada di halaman 12 sampai dengan halaman 14, 10 soal pilihan ganda. Soal nomor 2, jelaskan makna bahwa Allah itu Al-Alim. Nomor 3, jelaskan makna bahwa Allah itu As-Sami. Nomor 4, tulis 2 contoh perilaku perwujudan mengimani sifat Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, tulis 3 hikmah beriman kepada Allah. Jawaban ditulis di dalam buku kalian. Kirim ke ibu setelah kalian foto. WA-nya 08131885353. Demikianlah pembahasan kali ini tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kalian mampu memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertemukan kembali kita di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.